Iyalah, dia kan nama pamulah. Bukan oh yang ini dia. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, kali ini kita kembali dalam kajian Ilagaligo, masih pada bab 1 yaitu bab Lamula Tahu. Kita lanjutkan ke halaman 8 dan halaman 9. Kemarin kita sudah sampai di halaman 7. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita membaca dulu Bismillah, Al-Fatihah, Bismillah, salawat dan Al-Fatihah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada halaman 7 yang diampuh tunggal oleh Opo Matua Cenrana, di mana di dalamnya itu proses bagaimana utusan langit ini sudah kembali ke langit melaporkan hasil kunjungannya ke Tot dan Toja di Pertiwi, dan sudah berdialog dengan Pak Totoe. Bahkan ditanyai kenapa tidak ada orang yang engkau jemput dari Tot dan Toja, itu ditanyai. Dan juga di dalam Lagaligo ini yang menjadi kekuatan dari isi Lagaligo, yang menjadi uniknya Lagaligo, dan hari ini masih menjadi tradisi turun temurun, terutama di lingkup Sauraja, yaitu tentang pranata. Di dalamnya ada pranata yang kita dapat kemarin itu, yaitu pranata soal darah. Di situ disebutkan ada namanya cera kemarin itu cera lebih kalau tidak salah, ada cera lebih. Nah, itu sudah wari dalam pengadareng adat atau adat istiadat di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan-kerajaan lampau di Sulawesi Selatan. Dan sampai hari ini itu masih dipakai dalam tatanan adat. Jadi meskipun konteks zamannya mungkin sudah tidak cocok, tapi sebagai penanda adat itu masih berlaku, terutama di lingkup Sorajat seperti di Kedatuan Lu, itu masih dipakai terutama dalam pemilihan seorang Datulu. Jadi itu masih ada namanya sistem timbang darah, begitu ya, masih ada sistem timbang darah. Nah, untuk memahami Lagaligo, wari-wari ini juga perlu dipahami, karena kita akan terbentur untuk memahami komprehensif Lagaligo itu ketika wari pranata di dalamnya kita tidak pahami. Nah, itulah yang menjadikan Lagaligo bisa disebut sebagai sumber utama referensi peradatan, adat istiadat. Dia menjadi sumber referensi utama peradatan, adat istiadat. Meskipun itu di abad-abad selanjutnya itu ada pengembangan. Dan memang begitulah kebudayaan, selalu dinamis dan berkembang. Namun tidak keluar dari sumber-sumber utama, tidak keluar dari pakem-pakem utama. Saya kira untuk lebih luasnya kita membahasnya dan lebih bagusnya kita membahasnya, kita langsung serahkan saja kepada Opo Matua Cenrana Andi Odang Oputosa Sinriu untuk
membahas lebih lanjut halaman 8 sampai halaman 9. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini rupanya Pak Dokter jauh-jauh kembali dari Pangkajene mendapati saya, Bapak kita masih di kawasan kompleks Gedung Toma Lebih di sekitar Aspom, Asrama Pom, Jalan Veteran, Kota Parepare. Saya belum sempat pulang ya sejak siang. Dan beliau datang langsung menyodorkan lagi naskah. Ya tentu saja kita membacanya seketika seperti ini secara tekstual ya. Jadi sebatas apa yang bisa kita pahami ya, tentang pembahasan daripada surat Galigo ini ya. Jadi saya memulai seperti biasanya. Jadi saya semestinya nggak pakai songkok, tapi karena di dada seperti ini jadi ya kita nggak pakai penutup kepala. Ya izinkan saya menyampaikan surat masimang saya sebelum membacakan Lagaligo seperti wari yang semestinya. Masape baba masanne lila mawampa lila aja umum busung rampe-rampe asap termasuk korumasa wijat rebusung patuku batu rito dartoja yang drone topa sanyan tubilang ya minangka narampe lila inasaba gangkana irabim kalinga andrangnya narapi angkau diri cukuki. Pada halaman 8 menurut hasil transkrip dari Dr. Andes Muhammad Salim Almarhum dinyatakan gua muari ronang on ronale tika atak kadapir botilangi menrek manai risoputa parpa sesuma sompa wali natu dalle riolo na patotoe nasi tundrungan dua makada topalandroe malai bini nakeni pale silingarakku rumah makompong lukal lampoba rikota toja le nama suak musitin rosa sompa makada lukal lampoba rara pala kulapuang awala suna pengemaran takumatula balio ada le makadai puang andrita endre musano matu riolo dia pamatu le kuendreka te pulatu na palagunai tipati mumumanang umay palili besir itun ruakku riurilium batuku batu riparolaku ripaplat toja mangkau riparti le kusitin romana pamatu menrek manai ribotilani komuani rito seroya cani saulangi kuamuani to serok iye cani rilalang inin nawanna patoto eman laibini mengkalingai ukat timunna ukal lampoba rumah makompo narini mana tona tak dewa tori suroi lempo mapada sakko terpaja perenung ngerona makada areng kalinga mana komanang tomalipu rirualate riwawolangi pak banoe ribotilangi risan rijawa tenalawa ile warampara pengamarena te menre rirualate. Lanjut ke halaman 9. Risau puta parpae
pada makka dato malipu ribotilangi riabalette are si mai windra mawakka le napati jatto palandro tariolor timumu mana de tualatte sakomua sakomua si pernung erona makada pitumpenni pito mai gae ucap bemanang rilangkanai ridualatte ajak muadding main abetta silengarenna patotoe tunro wangengi ritok datoja le nak dapi ni tandra tika na patotoe narini manang tona timumu to malipue ribotilangi nacak bemana tona mai rilau sinranga gutu ripolalenna sangka maleo malai bini kuamuani riwaratika pajum perunang anaungan mana aja pitu sebuah wona si pangkau kang nacak beto namai riatang sinra ngempero ripola lenna sinra patara malai bini le nasaman nawara tikae pajum perune anaungan mana aja telu ketih wawona si pangkau kang patuli-tuli sameng korana sifat juarang nacak beto namai urai sinranga ngodang ripola lenna senek batara tu kualangan le nasaman nawara tatere pajum perune annaungenna nalek bak itu sebuah si pangkau kan patuli-tuli lalle cawa mati nampana sama-sama mana sidup periawa cempah le ribaruga tanra taldue. Pemirsa yang saya muliakan, jadi dalam transkrip artinya dari huruf lontara dialihkan ditulis ke huruf Latin. Setiap pentranskrip seperti misalnya Dr. Johan Nyompa almarhum dan Dr. Muhammad Salim yang juga telah almarhum, tentu saja berbeda-beda. Ya, tentu saja berbeda-beda. Misalnya ada yang menulis Pajum Peruneng. Kalau Dr. Muhammad Salim menulisnya Pajum Peruna. Dia pakai kah terakhirnya. Jadi tergantung. Adapun dalam para Pak Galigo biasa memang didengar dua kata yang berbeda itu, karena dalam huruf lontara itu tulisannya sama. Tergantung kita, pemahaman kita, apakah ini akhirnya NG ataukah memang stop, glotal stop di atas pakai misalnya Pajum Peronang ataukah Pajum Perona. Nah, jadi sama memang tulisannya ya. Jadi yang lebih banyak didengar adalah Pajum Perunang ya, jadi mati NG. Kita langsung ke halaman 8. Kuamua si ronang on ronaletika. Disitulah memang kalau ronang itu sejak tadinya memang pada tempatnya, memang telah pada tempatnya, di mana letika on ronna, di mana matahari itu berada, artinya ini di atas. Natak kadapi ributil langit, dan sampailah mereka, ini secara bebas saya nyatakan, dan sampailah mereka di botil langit. Menrek manai risaukuta parapai, dan langsung ia naik ke istana Saukuta Parapai. Jadi istananya Patoto istananya istrinya Patoto yakni Palinga Sesuna Sompawali natuda le riolona Patoto. Langsung menyembah, berlutut, lalu menyembah, sududuk berkhidmat di depannya Patoto. Nasi tundrenget dua makana. Lalu bersamaan keduanya berkata. Nah, ini kata yang sering memang kita dengar, si tundrengen, si tondra itu hampir sama artinya.
Situnreng itu artinya ibarat orang berpegangan tangan, berdua berkata, sedang berjalan. Misalnya situnreng joka artinya dua orang yang berjalan secara kompak. Nah sitonra dua mak. Nah joka artinya berdua berjalan. Itu kata-kata istilah. Kalau sampai istilah tunreng dan tonra itu sebenarnya mirip pengertiannya, maknanya hampir sama. Nah si tunreng dua makada topalan roe malai bine. Jadi topalan roe beserta istrinya berdua secara kompak berkata, seakan-akan berkata hampir bersamaan. Nah kini pale silingarekku rumah makompong rukel lampoba ritok datoja. Nah kini pale, kalau sekarang bahasanya kayak gini pale. Di manalah itu silingarekku artinya saudaraku. Wahai rumah makompong, wahai rukel lampoba ritok datoja. Ini kalau dibaca ini seakan-akan saudaranya ini adalah rukel lampoba dengan rumah makompong yang berada di ritok datoja. Ini kalau kita baca tidak memahami cerita yang sebelumnya. Ya. Artinya yang dia tanya ini mereka berdua. Jadi Topalan Roy Malaibine beserta istrinya secara bersamaan bertanya kepada dua suruhan ini, di mana saudaraku yang dari Tok Datoja yang saya suruh kau untuk mengundangnya. Nah seperti itu. Le nama sua musitin rosang yang semestinya katanya engkau beriringan bersama datang kemari. Sompa makada rukal lampoba. Maka menyembah seraya berkatalah rukal lampoba. Rara palaku lampoba. Nah, ini sama dengan mohon ampun wahai duli Tuhan. Rara palaku. Sesungguhnya kedua telapak tanganku yang menadah kepadamu ini tak lain adalah darah belaka. Ya, rara palaku merah. Itu artinya rara itu adalah warna merah. Awalasuna pengamar. Seperti sesungguhnya saya ini betapa rapuhnya hambamu ini. Sehingga awalasuna pengamarku. Saking rapuhnya tenggorokanku ini tak lain setipis kulit bawang belaka. Artinya kalau engkau betapa lemahnya kami, engkau lah yang maha kuasa. Ya, engkau yang paling kuat. Sementara kami ini adalah makhluk lemah belaka. Takumatula balio ada. Semoga saya tidak durhaka menjawab perkataanmu. Ini lagi wari yang seperti disampaikan Dinda Dr. Hilal tadi. Bagaimana warinya? Warinya itu adalah seorang yang tidak sama derajatnya. Itu sesungguhnya biasanya tidak saling bercakap-cakap. Hanya orang yang sama derajatnya yang bercakap-cakap. Sama dengan tanah misalnya. Jika ada dari kalangan wilayah itu, entah itu dari bawahan ya, raja-raja bawahan datang menghadap ke Datuk Luwu Mangolo, dan yang bercakap-cakap itu adalah Patunruk Luwu atau Pak Bicara Luwu dengan yang datang ini. Sementara Datuk Luwu duduk itu tidak menyatakan apa-apa, karena hanya yang bisa berkata-kata itu adalah orang yang sama derajatnya, ya sama derajatnya. Nah, ini dilihat seperti di Lagaligo, tapi bagaimanapun antara tuan dengan suruhannya itu pasti ada bercakap-cakap, maka adalah basa-basi. Artinya adalah peranata kata, peranata bahasa. Bagaimana selayaknya seorang bawahan berkata kepada tuannya bahwa sesungguhnya kami ini tidak layak untuk bercakap-cakap dengan tuanku, tapi inilah tugasku menjawab apa perkataanmu. Nah ini dalam masyarakat Bugis ada biasa disebut ajam bali-bali. Seorang anak dimarahi sama orang tuanya, dikasih pemahaman atau dikasih perhatian, tiba-tiba dia menjawab bali-bali ya anak. Ya itu masih kelihatan seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya dikatakan le makadai puang anrita
Dan Syahdan berkatalah adindamu, artinya adindamu yang di Datoja ini, Guru Risalam dengan istrinya. Endre Musa nomatu riolo. Nah ilah kalian duluan, ya. Ia pamatu lek kuendreka, nantilah waktunya nanti. Nah, ia pamatu nanti kuendreka. Kalau bilang kuendreka ini tersirat bahwa seakan-akan Guru Risalam dan istrinya ini akan memilih waktu setelah kedua utusan itu sudah sampai di langit. Ada waktu. Ia pamatu le uendreka. Tepu latu napalagunai. Nah, ini tepu ini kalau di palaguna itu ini kata-kata artinya bulan. Jadi dalam Lagaligo itu sampai ada 3 penyebutan bulan, di mana semua artinya adalah bulan. Keteng, ulem, dengan palaguna, ya. Palaguna. Kalau menyatakan tepu palaguna artinya nanti purnama penuh. Purnama penuh. Tepu latuna palaguna. Artinya bulan ke-15, bukan yang 14. Karena 30 hari, ya. Kupatimumu manengimai. Kupatimumu. Kupatimumung itu asal kata dari timu. Timu itu adalah mulut. Mulut itu adalah sesuatu yang punya rongga. Mulut itu bibir, timu ini, bibir ini. Di sini ada mulut. Sinilah makanan melewati itu, rongga itu. Nah, namun dalam hal ini kupatimumu artinya nanti kuhadapkan di pintu gerbang. Yang disebut mulut itu adalah gerbang. Nanti kuhadapkan nanti mereka. Kupatimumu manangi kupatimumu manangi mai palili besiritun ruakku riuriliu. Palili besiritun ruakku artinya palili besi para taklukanku, para kerajaan-kerajaan taklukanku. Jadi dalam istilah palili itu artinya bagian kerajaan bawahan. Ada kerajaan tapi bagian dari suatu kerajaan yang lebih besar. Kerajaan yang lebih besar menyebut kerajaan yang di bawahnya dalam taklukannya itu adalah palili. Nah, paliliku. Nah, kalau disebut palili besi artinya wilayah kerajaan kecil yang ditaklukkan dengan perang. Jadi dalam bahasa Lontara, misalnya kerajaan Bone menyebut Riala besi, palili besi, Luwuk juga menyebut palili besi, artinya kerajaan yang ditaklukkannya itu ditaklukkan melalui jalan perang, ya, bukan karena penggabungan dengan sukarela, ya. Nah, jadi ada 2 istilah di sini. Mana tadi? Palili besi. Nah, palili besi ritun ruaku riuriliu, patuku batu riparolaku ritot datoja. Palili besi adalah yang kerajaan taklukan melalui perang. Kemudian patuku batu riparolaku artinya patuku batu itu adalah para raja-raja. Riparolaku yang memang mengikutiku, menjadi pengikutku secara sukarela, ya, ritot datoja. Nah, ini kata Urilium dan Datoja. Ini istilah yang juga semua merujuk kepada alam bawah. Jadi alam bawah itu ada 7 tingkat. Ada Urilium, ada Datoja, ada Paratiwi, ya, ada Tupu Solo, ada Lapitana, ada Marapetang, ya, dan lain-lain. Mangkau Paratiwi, yakni mereka. Mangkau itu asal kata dari Gau. Tidak dikatakan Makgau, mereka yang memiliki kedaulatan di Paratiwi. Nah, ini sudah 3 kata, 3 istilah, Paratiwi, Datoja, Uriliu, semua merujuk kepada alam bawah, benua bawah. Lek kusitinro mana pamatu, nantinya kusitinro beriringan, nantinya mereka kuajak beriringan dengan saya, ya. Nah, ini kata-kata yang disampaikan, kata-katanya Guru Risalam yang disampaikan oleh kedua utusan ini,
seakan-akan guru Rizal sendiri nanti yang berkata, padahal ini kata-katanya yang disampaikan. Ya. Leko sitindro pamanam pamatu menrek manai ke botilangi, naik ke botilangi kuamuani to seroye cani rilalang ini nawan patoto lagi kuamuani, seperti mendengarnya. Setelah mendengar itu kabar baik ini, bahwa mereka para adiknya ini sanggup untuk memenuhi undangannya, ya, dan beserta dengan para pengikut-pengikutnya, para kerajaan taklukannya. Maka betapa gembiranya Pak Totoe dan istrinya, sampai digambarkan di sini ada nasatona sero ecani, artinya seperti ditumpahkan madu di dalam hatinya keduanya. Ya, demi mendengar mengkalingai uka timun rukal lampoba rumah makumpong, demi mendengar perkataan rukal lampoba uka timun perkataan. Buka itu terbuka, timu itu adalah mulut. Mendengar perkataan daripada rumah makumpong dan rukal lampoba ini. Narini mana tona tak dewa tori suroi lempom pada, dan kesini katanya semuanya kembali, ya, penyampaian kepada orang yang disuruh lempom pada. Artinya lempom pada itu, lempong itu adalah tempatnya kerbau yang berkubang. Kalau di sini ditulis oleh Dr. Andes Salim Mapada, kalau pemahaman saya bukan Mapada, mestinya Mapadang. Ya, ini lempom Mapadang itu penggambarannya dalam bahasa Lagaligo itu adalah tempat kehidupan. Itu adalah suatu negeri yang sangat besar, di mana dihuni oleh banyak gembalaan, ya, di mana di situ ada telaga di tengahnya. Disitulah semua menyatu seluruh marga satwa yang penghuni padang itu, yang sedemikian luas itu. Ya, seperti itu gambarannya. Berpenggambaran betapa besarnya kekuasaan negeri Botilangi ini. Ya, seakan-akan bahwa di Botilangi lah, meskipun sesungguhnya sederajat dengan dunia bawah, tapi di situ juga menjadi pusat segalanya. Itulah maharaja, itulah kaisarnya kaisar. Ya, on top dia yang paling tinggi. Sako tepajah perenunge ronam kada. Nah, sampai-sampai katanya Sako itu sampai-sampai berkatalah tepaja perunenge. Nah, ini perenunge, ada istilah perenung itu sudah jarang orang melihat sekarang. Perenung itu adalah jalinan yang biasa terbuat dari daun lontar, biasa juga dari rotan, ya, untuk mewadahi basi tutup itu, mangkok dari tanah yang ditempati sayur lauk pauk itu digantung. Itulah alat menggantungnya, itu disebut perenung. Digantung dulu kan, orang dulu belum punya lemari makan. Jadi menyimpan sayurnya itu ada jalinan rotan atau lontar yang mengikat itu, ditaruh di atas itu di dapur supaya tidak dibuka kucing atau tikus. Ya. Nah, siapa yang disebut Sako tepah perenung tak lain itu adalah palingnya sendiri, karena itu adalah kekuasaannya perempuan. Ya. Itulah yang mengerjakan, itulah yang memegang, itu yang membuka, itu yang menutup. Nah, ini istilah lagi. Jadi yang berkata ini Rona Makada, yang berkata ini adalah permaisuri, yakni palingnya aring kalinga mana komandan. Dengarlah wahai kalian semua, ya, tomalipue ruarlete, para rakyat ruarlete. Ini bagian dari langit, kerajaan langit. Riri Wawolangi, begitu pula di Wawolangi. Ini yang di atas juga, di atasnya langit. Pak Banuari Botilangi, segenap rakyat, ya, segenap rakyat di Botilangi
Risandri Jawa, begitu pula yang di Sandri Jawa. Tanalawai le warampara pengemarenna. Tanalawai le warampara pengemarenna. Apa waramparang itu? Tidak akan dilewati, tidak akan menghambat. Tanalawai. Kalau di sini Tanalawai biasa juga kita menulisnya Tanolai. Tidak akan dilewati. Waramparang Makanan. ya, pangemerena. Waramparang itu adalah harta benda. Orang dulu harta bendanya sederhana. Yang dimakan itu adalah juga harta benda. Ya, nasi, lauk pauk, dan yang diminum itu juga adalah waramparang. Kalau zaman dulu, pangemerena adalah tenggorokannya, lehernya. Ya, tidak akan dilewati. Nah, kita artikan saja makanan, lehernya, kerongkongannya, tenggorokannya. Teyai mendre ruwalatte, bagi mereka yang tidak mau atau menolak naik dari ke ruwalatte. Kita lanjut ke halaman 9. Risauku taparpai. Jadi te mendre ruwalatte risauku taparpai, yakni di istana sauku taparpai. Pada Makkah atau Malipue Botilangi, maka berkatalah mereka para rakyat Botilangi, Riabalete juga diabalete, Arek Simai Windru na Arek Simai Windru Mawakka. Apalagi kira-kira ini titah yang sangat katanya sangat penting ya. Mawakka, mawarra itu sama artinya ya. Artinya sesuatu yang sangat penting. Le napatijah topalandro yang diucapkan, yang dititahkan oleh topalandro. Ya, ini sang pencipta. Tari lorat timumu mana rirolat. Dan dikehendakinya kita, sehingga dikehendakinya lah kita untuk naik ke rirolat. Saku muare perenung eron nama. Lalu berkatalah juga sang permaisuri. Iya, perenenge maka pitumpen nih pitomai gai. Nantilah 7 malam, wahai kalian yang banyak, wahai kalian rakyatku. Ya, mucak bemana rilangkanai ridwarlate. Dan muncullah kalian menghadap. Cak beng itu memunculkan diri. Orang bilang salah satu tempat di Sopen namanya Cak Beng nih, artinya yang menampakkan diri, yang memunculkan diri. Dan biasa juga istilah Cak Beng riolona camingi. Nah ini, dan menunjukkan diri di hadapan cermin, menghadapkan diri ya. Jadi Cak Beng itu memunculkan, menampakkan. Maneng rilangkana rilolete. Pitumpen ni pitomai gai mucak bemana rilangkana rilolete. 7 malam setelah ini, wahai kalian orang banyak, lalu kalian muncul menghadapkan diri di Langkanai, di istana ya, istana. Itu Langkana, sekarang di Luwu masih pakai istilah Langkana untuk istananya, kediaman Datu Luwu. Nah, yakni di istana di Rualete. Ajak muat di main abeta silengaren apa totoe. Nah, ini. Janganlah sampai kalian janganlah sampai kalian didahului. Jangan sampai kalian didahului oleh saudaranya Pak Toto. Jadi artinya kalian harus sudah ada sebelum mereka sampai. Saudaranya Pak Toto ini kalianlah yang harus menyambutnya. Jangan sampai tamu lebih duluan daripada kalian. Sehingga tidak ada yang menyambut. Nah, tun ruangan nih. Datoja. Jadi bacaannya begini. Ajak muat di main abet tasilengaran apa totoe tun ruangan datoja. Nah, artinya saudaranya silengaran apa totoe yang berkuasa di datoja. Bisa juga artinya tun ruangan, artinya mereka yang berdua mau penguasa di datoja. Ya. Le nadapi ni tandra tika apa totoe. Nah, ini ada jeda. Sama kalau kita menulis Alkisah Sahdan, maka tibalah masanya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris by the way, ya, until at the moment, maka tiba
hingga tibalah saatnya ya. Le nadapi ni tandra tika na patotoe, sehingga tibalah masanya, yakni waktu yang telah ditentukan oleh patotoe. Tandra tika berarti tanda hari. Kalau tika itu adalah matahari ya, siang ya. Narini manan tona timumum tomalipu erbutilang, dan tibalah di sini semua. Narini mana tona timumum, menghadapkan diri, memunculkan diri, tomalipu erbutilang, yakni mereka yang rakyat para botilang, yang terdiri para dewata ya, para batara dan para batari. Nah cak bemana tona mai rilau sinrang butu ripolalenna sangka malewa malaibine. Maka muncullah pula dari timur, dari arah timur, sinrang butu ripolalenna. Sinrang itu adalah tandu usungan yang terbuat dari petir guntur. Ripolalenna artinya yang dikendarai sangka malewa malaibine, yakni seorang dewata yang bernama Sangka Malewa dan istrinya. Ya, ini adalah raja langit, salah satu kerajaan di langit. Kuamua riwara tikae. Jadi di sini saya luruskan. Kalau Dr. Andas Muhammad Salim menulis Kuamua riwara rikae. Kalau saya riwara tikae. Ya. Kuamua nih waratikae pajum peruneng atau dan Sangka Malewa beserta dengan permaisurinya ini yang mengendarai usungan yang terbuat dari guntur. Ini di mana usungan itu ada payung yang menaunginya ya, dan dikatakan di sini dengan sangat luar biasa. Kuamuani riwara tikae, wara itu adalah bara, tika itu adalah matahari ya. Dan pada bara matahari pula juga lah ia menempatkan payungnya. Ini saking luar biasanya, saking besarnya ya. Orang itu saking luar biasanya. Nah, kuamuani wara tikae pajumperuna anaungannya. Payung peronang itu adalah payung arajang ya. Manaja pitu sebu wawona si pangkau. Manaja dengan Siti Naja itu hampir sama artinya di sini, kurang lebih ya, adalah sekitar 7.000 katanya. Wawona si pangkau. Ada 7.000 lebih rombongannya ya, pengikutnya ya. Nah cak betona mai riatang sinra ngampero ripola lenna sinra patar malai. Maka muncullah pula dari atang. Riatang itu bisa juga artinya dari barat. Sinra ngapero ripola lenna. Sinranga lagi-lagi usungan. Sinra ngapero bisa berarti usungan emas. Ripola lenna yang dikandarainya, yang dinaikinya. Sinra Patara malai bine, seorang ratu raja dewata bernama Sinra Patara beserta dengan istrinya permaisurinya. Le nasamanna wara tikae pijumperonan anaungan, dan seakan-akan seperti ya, ibaratnya seperti sinar bara matahari, payung yang menaunginya ya. Artinya payungnya itu membara ya, seperti baranya matahari, berkilauan ya. Mana aja talukati wawona sipangkau. Jadi mana aja talukati, kalau tadi pitu sebu, yang ini talukati ya. Talukati itu ketik itu lebih banyak dari si sepuh. Kalau si ketik lebih banyak daripada si sepuh, artinya lebih banyak lagi. Siti Naja nasa mana aja terlukat di wawona si pangkau. Lebih 3.000. Ya, lebih 3 juta mungkin. Bisa 300.000 para pengikutnya. Patuli-tuli
samengkorana sifat juara ya. Patuli-tuli samengkorana sifat juara artinya begitu ramainya lengkap semua para perangkat adatnya ya, sifat juara. Nah cak beto namanya urai sinrangang odang. Nah ini urai itu lagi-lagi barat. Jadi kalau atang tadi itu tergantung tempatnya di mana. Kalau atang itu ya, itu pusat ya. Nah, kalau disebut urai di sini berarti barat ya. Ya. Nah cak beto namanya urai sinrangang odang. Ripola lena senek batara tupualang. Nah odang ini bukan nama. Kalau tadi sinrangang pero ada sinrangang ini, kalau ini sinrangang odang. Ya, lagi-lagi sesuatu yang luar biasa. Kalau odang itu adalah sesuatu yang menyerupai ombak yang bergelora. Ya, usungannya, ya. Yang dikendarai oleh senek batara tupualangan. Jadi senek batara itu juga adalah seorang maharaja yang berada di salah satu tingkat kerajaan di langit, di botil langit. Lek nasamanna waratatarre, seakan-akan waratatarre, bara yang tatarre itu berhamburan ya, seperti kembang api ya. Payung perunan anaungan, payung yang menaunginya, payung kebesaran iya. Nah lebak itu sebuah won si pangkau dan pasti kira-kira sampai sekitar 7.000 katanya pengikutnya ya. Ini si Pangkau Kang ini bisa pengertiannya adalah sesamanya raja yang menjadi bawahannya. Jadi si Pangkau Kang itu bisa jadi adalah bukan pasukan biasa ya. Itu adalah orang-orang yang 7.000 raja bawahannya ya, bawahannya. Fatuli-tuli lale ecawa mati nampana. Ini patuli-tuli artinya berbaris-baris para pasukannya ya, para pasukan. Nah sama-sama mana hidup paryawa cempah le ribaruga tanpa terluwe. Dan bersamaanlah mereka bertemu sidupa bertumbukan ya, berdatang dari arah berlawanan pada suatu titik. Titik itu yang ditunjuknya adalah riawa cempah, dibawanya pohon asam le ribaruga tanpa terluwe, yakni pada tempat istana kecil, tempat di situ penerimaan tamu disebut baruga tanpa terluwe ya. Tanpa terluwe ini adalah penamaan daripada bintang Orion seperti yang kita pernah bahas pada pada halaman-halaman awal ya. Saya kira sampai di sini dulu halaman 9, insya Allah pada lain waktu ya, insya Allah minggu depan ya, kita bisa lanjut lagi ke halaman berikutnya, yakni pada halaman 10. Tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembalikan kebenarannya ya, dan adapun kehilafannya ya tentu dihadapkan juga kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah segala kebenaran yang sesungguhnya ya. Demikian terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan kajian halaman 8 dan halaman 9 bab 1 dari naskah Lagaligo yang diulas oleh Opu Matua Cenrana Andiodang Opu Tosesembeu. Pada halaman 8 dan 9 tadi ini setelah selesai pelaporan dari suruhan tadi Rukul Lempo baru Mamak Kompong terhadap sang pencipta Topalan Roy Patotoe bersama dengan permaisurinya Palingee itu maka diperintahkan untuk berkumpul semua penduduk di seluruh negeri langit dengan
para rajanya sebelum naiknya nanti saudara kembar dari sang penguasa langit ini dari bawah, dari penguasa bawah ya, dari Tot dan Toja, yaitu Sinaun Toja dengan Guru Riseleng. Jadi mereka nanti akan disambut oleh para raja di Boting Langit, para raja di atas langit, di atas kayangan, dan mereka semua sudah pada berkumpul dengan semaraknya tadi. Mereka sudah berjalan dari segala penjuru, baik dari timur, dari barat, dari pusat, masuk ke Rual Lete di Saukuta Parpae. Saukuta Parpae, mereka berkumpul di satu titik di bawah pohon asam, pohon semesta ini yang di atasnya itu ada bergelantungan bintang Orion, yang disebut bahwa di situ ada Baruga, Pusat alam semesta. Pusat alam semesta. Di situ ada Baruga, pusat alam semesta. Di situ nanti mereka akan berkumpul untuk menyambut saudara kembar dari Patotoe maupun Palingee dari dunia bawah, dari Tot dan Toja, beserta dengan para pengikutnya. Nah, kita akan melanjutkan kajian kita nanti pada halaman 10 dan mudah-mudahan juga bisa dengan halaman 11 masih pada bab 1, karena bab 1 ini lebih hampir 300 halaman, hampir 300-an halaman. Nah, target kita sebenarnya bukan pada mengejar target halaman itu, tapi yang penting bagaimana kita secara tekstual ini bisa dipahami kata demi kata, sehingga nanti bagi mereka siapapun itu yang mau mengkaji Lagaligo, minimal dari kata per kata itu bisa memudahkan dalam penerjemahan selanjutnya nanti. Kalau yang sudah serius menulis, bisa memudahkan dalam memahami terjemahan dari Lagaligo itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar kepada kita semua atau kepada siapapun yang ingin konsen terhadap Lagaligo. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan pada pertemuan berikutnya untuk mengkaji halaman demi halaman Lagaligo ini untuk menerjemahkan secara tekstual. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.